Jeritan kesakitan itu akhirnya terganti dengan tangis seorang bayi yang memecah kesunyian malam di ruang persalinan VVIP. Keringat membasahi seluruh tubuhku, bercampur dengan air mata haru. Napasku masih tersengal, namun senyum tak bisa kutahan saat suster meletakkan makhluk kecil mungil yang merah itu di dadaku. "Selamat, Bu Rania." Putranya tampan sekali dan sehat, ucap suster itu lembut. Kecupan hangat kudaratkan di kening mungilnya. "Anakku, darah dagingku." Akhirnya, setelah 9 bulan penantian, dia hadir di sini. Di saat seperti ini, seorang istri tentu mengharapkan suaminya ada di samping, menggenggam tangannya, dan ikut menangis haru. Tapi suamiku, Mas Doni, tidak ada di sini. "Maaf, Mas ada rapat mendadak di luar kota, sayang. Klien penting." Tapi Mas janji, begitu urusan selesai, Mas langsung terbang pulang. "Mas akan jadi orang pertama yang mengadzani putra kita," begitu pesannya tadi siang, tepat sebelum air ketubanku pecah. Aku mengiyakannya. "Tentu saja. Aku istri yang pengertian. Selama ini, aku selalu mendukung karir Mas Doni di perusahaan ayahku. Aku yang meyakinkan ayah untuk memberinya posisi manajer, dan aku bangga melihatnya sukses. Meski aku tahu, kesuksesan itu berdiri di atas fasilitas dan nama besar keluargaku." "Bu Rania, ada yang ingin bertemu." "Mendesak," katanya, seorang perawat lain masuk dengan ragu. "Siapa? Bukankah sudah malam?" "Keluarga saya sudah pulang." "Pengawal pribadi ibu." "Pak Bimo." Keningku berkerut. "Bimo? Kenapa dia ke sini? Bukankah aku menugaskannya untuk menjaga rumah?" Perasaan tidak enak tiba-tiba menjalari hatiku, mengusir sisa-sisa kebahagiaan yang baru seumur jagung. "Suruh dia masuk." Bimo, pria tegap yang sudah bekerja untuk keluargaku selama 10 tahun, masuk dengan wajah kaku. Ada amarah yang tertahan di matanya. Dia tidak menatapku, tapi menatap gumpalan selimut di dekapanku. "Maaf mengganggu, Nyonya. Selamat atas kelahiran putra Anda." Suaranya berat dan datar. "Ada apa, Bimo? Wajahmu seperti habis melihat hantu." "Katakan." Bimo menarik napas panjang. "Ini tentang Pak Doni, Nyonya." Jantungku berdebar. "Mas Doni? Kenapa? Apa terjadi sesuatu di jalan?" "Kecelakaan?" "Bukan, Nyonya." Bimo menggeleng. "Pak Doni tidak di luar kota. Pak Doni ada di rumah. Di kamar Nyonya." Aku terdiam. Dinginnya AC rumah sakit tiba-tiba terasa menusuk tulang. "Apa maksudmu?" "Jangan bercanda, Bimo." "Saya tidak bercanda, Nyonya," desis Bimo, kini menatap lurus ke mataku. "1 jam yang lalu, saya dan warga menggerebek Pak Doni." Duniaku serasa berhenti berputar. "Menggerebek?" "Bersama Wulan, Nyonya. Tetangga baru itu." Wulan. Nama itu seperti tamparan di wajahku. Wulan, janda muda sebatang kara yang baru pindah 3 bulan lalu. Wulan, yang selalu datang ke rumah membawakan kue, yang meminjam blender, yang menangis di bahuku karena merindukan almarhum suaminya. Wulan, yang sudah kuanggap seperti adik sendiri karena dia bilang tak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Wulan di kamarku, suaraku bergetar, bukan karena sedih, tapi karena amarah yang mulai membakar. "Benar, Nyonya. Di kamar Nyonya. Di atas ranjang Nyonya." Bimo menceritakan kronologinya dengan runtut, laporannya seperti laporan seorang prajurit di medan perang. Malam itu, setelah memastikan aku aman di rumah sakit, Bimo kembali ke rumah. Dia curiga karena lampu kamar utamaku, kamar kami, menyala redup, padahal Mas Doni bilang dia di luar kota. Bimo melihat Wulan menyelinap masuk dari pintu samping. Dia menunggu. 1 jam. 2 jam. Tidak ada yang keluar. Merasa ada yang tidak beres, Bimo segera menghubungi Pak RT dan beberapa hansip. "Saya tidak mau Nyonya difitnah. Jadi saya minta Pak RT sendiri yang jadi saksi," kata Bimo. Mereka mengetuk. Tidak ada jawaban. Mereka mendobrak. Dan pemandangan itulah yang menyambut mereka. Suamiku, Doni, dalam keadaan paling memalukan, bersama Wulan. Di kamarku, di malam saat aku berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan putranya.
Mereka tidak bisa mengelak lagi, Nyonya, lanjut Bimo. Perut Wulan sudah besar. Dia hamil. Dan dia mengaku di depan Pak RT, kalau itu anak Pak Doni. Hening. Aku menatap bayi di dekapanku. Putraku, yang baru saja lahir, sudah harus menanggung aib seorang ayah yang bejat. Aku teringat semua keanehan itu. Teringat bagaimana Mas Doni sering lembur. Teringat uang bulanan yang kuberikan padanya untuk operasional, tiba-tiba membengkak 3 kali lipat. Teringat perhiasanku, gelang berlian pemberian mama, yang hilang dari kotak penyimpanan. Pasti diberikan pada janda itu, batinku menjerit. Wulan. Dia datang ke rumahku hampir setiap hari. Kukira silaturahmi, ternyata merancang strategi. Kukira dia tulus, ternyata dia ular. Dia mengincar suamiku, mengira suamiku kaya raya. Dia tidak tahu, Doni tidak punya apa-apa. Semua yang melekat di badannya, mobil yang dia pakai, rumah yang dia tinggali, bahkan pekerjaan yang dia banggakan, semuanya adalah milikku. Milik keluarga Rania. Nyonya. Bimo terlihat khawatir melihatku diam. Aku menarik napas. Air mataku sudah kering. Yang tersisa hanyalah baja. Aku tidak akan hancur. Tidak di depan anakku. Bimo, kataku, suaraku dingin dan mantap. Iya, Nyonya. Suamiku, maksudku, Doni, dan perempuan itu ada di mana sekarang? Mereka dibawa ke rumah Pak RT. Warga marah. Mereka bilang harus dinikahkan Siri malam ini juga untuk menghindari amuk massa. Aku tertawa. Tawa yang kering dan pahit. Dinikahkan? Bagus. Biarkan mereka menikah. Itu yang mereka mau, kan? Aku menatap Bimo. Bimo, aku mau kamu lakukan sesuatu untukku. Apapun, Nyonya. Sekarang juga, kembali ke rumah. Kumpulkan semua barang milik Doni. Setiap helai pakaiannya, sikat giginya, foto-fotonya. Jangan ada yang tersisa satu pun di rumahku. Masukkan semuanya ke dalam kantong sampah. Bimo mengangguk, matanya berkilat mengerti. Lalu, bawa semua kantong sampah itu ke rumah perempuan itu. Saya tidak peduli dia ada di rumah Pak RT atau di mana. Tunggu dia di depan rumahnya. Lalu, Nyonya, saat Doni dan istri barunya itu datang, lemparkan semua barang itu di depan mukanya. Tepat di kakinya, katakan padanya, itu pesangon dariku. Aku berhenti sejenak, menatap wajah mungil putraku. Dan katakan juga padanya, lanjutku dengan suara yang lebih tajam. Mulai detik ini, dia ku pecat. Aku pecat dia dari perusahaan. Aku pecat dia dari rumahku. Dan aku pecat dia dari hidupku dan putraku. Bimo tersenyum tipis. Siap, Nyonya. Akan saya laksanakan. Selamat istirahat. Setelah Bimo pergi, aku kembali memeluk putraku. Ini permulaan hidup kita, nak, bisikku. Hanya ada kita berdua. Dan Mama janji, hidup kita akan jauh lebih bahagia. Malam itu, di saat seorang bayi lahir, sebuah keluarga justru hancur lebur. Tapi aku tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari pembalasanku. Malam masih pekat, namun di komplek perumahan elit tempatku tinggal, drama baru saja dimulai. Di bawah arahan Bimo, 2 penjaga keamanan lainnya bergerak cepat dan senyap di dalam rumah megahku. Mereka tidak butuh waktu lama. Hanya ada satu misi, melenyapkan jejak Doni dari istana ini. Bimo membuka lemari walk-in closet berukuran masif itu. Sisi kiriku penuh dengan gaun, tas, dan sepatu yang tertata rapi. Sisi kanannya milik Doni. Setelan jas mahal yang kubelikan, kemeja-kemeja sutra yang kupilihkan, puluhan sepatu kulit impor. Semua itu adalah barang-barang yang kuberi untuk menunjang penampilannya sebagai manajer di perusahaan ayahku. Tanpa basa-basi, Bimo dan anak buahnya merenggut semua pakaian itu dari gantungannya. Mereka tidak melipatnya. Mereka menyumpalkannya ke dalam kantong-kantong sampah hitam berukuran besar. Sikat gigi di kamar mandi, Pak, teriak salah satu penjaga. Ambil deodoran, parfum, semua, perintah Bimo. Nyonya bilang, jangan ada yang tersisa satu pun. Mereka menyapu bersih meja kerja Doni.
Bingkai foto kami berdua yang tersenyum bahagia di Menara Eiffel, foto yang selalu dia pamerkan, dilemparkan begitu saja ke dalam kantong. Laptop kantor, dokumen, bahkan tumpukan majalah golf miliknya, semua ikut dibuang. Saat menggeledah laci nakas di sisi ranjang Doni, tangan Bimo terhenti. Di bawah tumpukan kaos kaki, terselip sebuah kotak beludru biru kecil. Kotak yang sangat kukenali. Bimo membukanya. Benar saja. Gelang berlian pemberian mama, yang kukira hilang 3 minggu lalu. Gelang yang kucari sambil menangis, sementara Doni dengan pura-pura ikut panik dan menuduh asisten rumah tangga kami ceroboh. Rahang Bimo mengeras. Dia tahu persis apa arti temuan ini. Dengan kasar, dia menutup kotak itu dan memasukkannya ke dalam saku seragamnya. Ini akan menjadi amunisi terakhir. Dalam waktu kurang dari 30 menit, 10 kantong sampah hitam besar berjajar rapi di depan pintu. Bimo dan timnya mengangkut semuanya ke dalam mobil bak terbuka yang biasa dipakai tukang kebun. Kalian berdua, kembali jaga rumah Nyonya. Pastikan tidak ada yang bisa masuk. Terutama dia, perintah Bimo. Siap, Pak. Bimo sendiri yang mengemudikan mobil itu, membelah malam menuju rumah Wulan. Rumah itu hanya berjarak 5 blok, tapi serasa di dunia lain. Jika rumahku adalah istana di Hook, rumah Wulan adalah tipe 36 di ujung gang sempit. Ironis. Doni menukar berlian dengan batu kali. Di rumah Pak RT, suasana masih tegang. Doni dan Wulan baru saja selesai, dinikahkan, di bawah todongan amarah warga dan tatapan menghakimi Pak RT serta Hansip. Tidak ada senyum bahagia. Yang ada hanya wajah pucat Doni dan isak tangis Wulan yang dibuat-buat, sambil terus mengelus perutnya yang membuncit. Sudah sah, kata Pak RT tegas. Sekarang, kalian pergi dari rumah saya. Saya tidak mau urusan ini diperpanjang. Dan jujur saja, Doni, saya kecewa berat sama kamu. Saya pikir kamu suami baik-baik. Doni hanya bisa menunduk. Malu, marah, tapi lebih banyak bingung. Pikirannya kacau. Bagaimana dia akan menjelaskan ini pada Rania? Rapat di luar kota adalah alibinya. Dia berencana pulang besok pagi seolah tidak terjadi apa-apa. Dia tidak menyangka Bimo, anjing penjaga Rania itu, akan ada di rumah. Ayo, Mas, kita pulang ke rumahku, bisik Wulan, mencoba meraih tangannya. Doni menepisnya kasar. Pulang? Ini semua gara-gara kamu. Kok gara-gara aku? Mas yang janji mau nikahin aku. Mas yang bilang istri Mas itu lagi hamil besar jadi nggak bisa layani, Mas. Aku ini korban, Mas. Wulan mulai berakting. Perdebatan mereka terhenti saat mereka berbelok ke gang rumah Wulan. Di bawah lampu jalan yang temaram, seorang pria tegap berdiri sendirian. Di sampingnya, menjulang tumpukan besar kantong sampah hitam. Jantung Doni serasa berhenti berdetak. Dia kenal siluet itu. Bimo, sapanya ragu. Kamu ngapain di sini? Itu sampah apa? Bimo tidak menjawab. Dia menunggu sampai Doni dan Wulan berdiri tepat di depannya. Warga yang penasaran, yang diam-diam mengikuti dari rumah Pak RT, kini berkerumun di kejauhan, siap menonton babak baru. Selamat malam, Pak Doni. Atau mungkin, selamat pengantin baru, suara Bimo datar, menusuk, dan penuh penghinaan. Apa-apaan ini, Bimo? Kenapa kamu bawa sampah ke sini? Sentak Doni, mencoba mengembalikan wibawanya yang sudah hancur. Ini bukan sampah, Pak. Ini barang-barang Anda, jawab Bimo. Dia menendang salah satu kantong. Kantong itu robek. Kemeja sutra Armani favorit Doni tumpah ke tanah yang becek. Mata Doni terbelalak. Rania tahu? Anda pikir Nyonya bodoh? Bimo akhirnya membentak, suaranya menggelegar di keheningan malam. Nyonya Rania sedang berjuang melahirkan putra Anda di rumah sakit. Dan Anda sibuk berzinah di kamarnya. Di ranjangnya. Dengan perempuan ini. Bimo menunjuk Wulan dengan dagunya. Wulan gemetar ketakutan, bersembunyi di belakang Doni. Nyonya Rania mengirimkan saya untuk menyampaikan 3 hal. Lanjut Bimo, suaranya kembali dingin dan terkendali. Pertama, Bimo menunjuk tumpukan kantong sampah. Ini pesangon Anda. Nyonya bilang, ambil semua, jangan ada satu benang pun tertinggal di rumahnya. Doni terhuyung.
Pesangon? Apa maksudmu? Maksud saya, yang kedua, potong Bimo. Mulai besok pagi, Anda tidak perlu repot-repot datang ke kantor. Anda dipecat. Dunia Doni runtuh. Dipecat. Kata itu seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Pekerjaan itu adalah segalanya baginya. Status, gaji, fasilitas. Tanpa itu, dia bukan siapa-siapa. Enggak, Rania nggak bisa lakukan ini. Aku manajer di sana. Anda bukan siapa-siapa? Sela Bimo. Anda manajer karena Nyonya Rania yang minta pada ayahnya. Anda pakai mobil mewah karena Nyonya Rania yang bayar cicilannya. Anda tinggal di rumah megah karena itu rumah Nyonya Rania. Wulan, di belakang Doni, terkesiap. Wajahnya yang tadi menangis kini berubah pucat pasi. Gembel? Jadi selama ini aku. Dan yang ketiga? Bimo melangkah maju, kini berdiri hanya 1 jengkal di depan Doni. Dia menatap lurus ke mata pria yang kini gemetaran itu. Nyonya Rania berpesan, Anda dipecat dari perusahaannya, dipecat dari rumahnya, dan dipecat dari kehidupannya. Serta kehidupan putranya yang baru lahir. Doni ambruk. Dia terduduk di tanah, di samping kemejanya yang kotor. Hancur. Semuanya hancur dalam 1 malam. Oh, satu lagi, kata Bimo, teringat sesuatu. Dia merogoh sakunya dan mengeluarkan kotak beludru biru. Dia membukanya, menunjukkan isinya pada Doni dan Wulan. Ini juga titipan. Nyonya bilang, simpan saja. Anggap sebagai hadiah pernikahan kalian. Bimo melemparkan kotak itu ke pangkuan Doni. Gelang berlian itu berkilau sejenak di bawah lampu jalan sebelum mendarat di atas tumpukan sampah. Wulan menjerit. Dia tahu gelang itu. Dia yang memintanya pada Doni. Dan kini, gelang itu kembali dengan cara yang paling memalukan. Bimo membalikkan badan. Tugas saya selesai. Selamat menikmati sisa malam Anda, pengantin baru. Dia masuk ke mobil baknya, menyalakannya, dan pergi meninggalkan 2 manusia yang hancur, tumpukan kantong sampah, dan puluhan pasang mata warga yang mencibir. Mas, jadi kamu nggak kaya? Lirih Wulan, suaranya bergetar ngeri, menyadari kebenaran. Doni tidak menjawab. Dia hanya menatap kosong tumpukan hitam yang berisi sisa-sisa hidupnya yang kini sudah menjadi sampah. Sementara itu, di kamar VVIP rumah sakit, matahari pagi mulai mengintip. Aku tidak tidur semalaman. Bukan karena sedih, tapi karena ada energi baru yang menjalari tubuhku. Kutatap wajah mungil di dekapanku. Putraku, Reza. Kuberi nama dia Reza, yang berarti harapan. Harapan baruku. Pintu terbuka. Ayah dan mama masuk. Wajah mereka lelah dan penuh amarah. Bimo pasti sudah melapor. Rania, anakku. Mama langsung memelukku, menangis. Kamu yang sabar ya, Nak. Biar ayahmu yang urus si brengsek itu. Ayah akan hancurkan dia. Ayahku, seorang pria yang biasanya tenang, kini berdiri dengan tangan terkepal di sisi tubuhnya. Bimo sudah lapor. Katakan, Rania. Apa yang kamu mau ayah lakukan? Ayah bisa buat dia di penjara. Aku tersenyum tipis. Kutatap kedua orang tuaku. Enggak usah, ya, Ma. Apa maksudmu? Tanya ayah bingung. Rania sudah urus. Tadi malam, Rania sudah pecat dia. Dari kantor, dari rumah, dari hidup Rania. Aku membetulkan selimut Reza. Doni itu tidak punya apa-apa. Selama ini dia hidup dari kekayaan kita. Hukuman terbaik untuk orang sombong yang tidak punya apa-apa adalah mengembalikannya ke habitat aslinya, kemiskinan. Ayah menatapku lama, lalu senyum bangga tersungging di bibirnya. Itu baru putri ayah. Rania cuma mau fokus sama Reza, yah. Dan, Rania mau mulai bantu ayah di kantor. Serius? Bukan cuma sebagai istri manajer, tapi sebagai pemilik. Tangis mama berhenti. Dia menatapku takjub. Aku balas menatapnya dengan mantap. Dia sudah mengambil banyak dariku. Uangku, kepercayaanku, perhiasanku. Aku tidak akan biarkan dia mengambil masa depanku dan masa depan putraku. Aku menatap keluar jendela. Jakarta mulai sibuk.
Ini adalah pagi pertamaku sebagai seorang ibu, sebagai seorang janda, secara tak resmi, dan sebagai seorang pejuang. Dan aku siap. Matahari pagi menyorot kejam, menembus celah-celah gorden tipis di rumah Wulan. Bagi Doni, cahaya itu terasa seperti lampu interogasi yang mengejeknya. Dia terbangun di sofa sempit yang pegasnya menusuk punggung. Dia tidak bisa tidur di kamar Wulan. Bukan karena dia merasa bersalah, tapi karena kamar itu terlalu kecil, pengap, dan berantakan. Di lantai ruang tamu, di sekelilingnya, teronggok tumpukan kantong sampah hitam. Pakaian-pakaian mahalnya, yang semalam dia kenakan dengan bangga, kini berbaur dengan debu lantai dan sampah. "Mas, bangun!" Suara Wulan yang cempreng memekakkan telinganya. Wulan berdiri di depannya, berkacak pinggang. Wajahnya sembab, sisa riasannya yang luntur semalam masih menempel. "Enak-enakan tidur. Kamu nggak mikir kita mau makan apa hari ini?" Doni mengerang, kepalanya pusing. "Diam, Wulan. Aku lagi pusing. Aku yang lebih pusing." Wulan menendang salah satu kantong sampah. "Kamu bilang kamu manajer. Kamu bilang kamu kaya. Ini." Dia menunjuk ke tumpukan sampah. "Ini yang kamu punya? Cuma baju bekas?" Kenyataan akhirnya menghantam Wulan dengan telak. Pria yang dia puja, yang dia kejar dengan segala cara, yang dia pikir adalah tiket emasnya, ternyata adalah gembel berkedok. Dia mengorbankan segalanya, harga diri, rasa malunya di depan tetangga, hanya untuk menikahi seorang pengangguran. "Kamu bohong sama aku, Mas. Kamu nipu aku." Doni melompat dari sofa, amarahnya tersulut. "Aku nipu kamu. Kamu yang nipu aku. Kamu yang sengaja jebak aku. Kamu yang bilang gak apa-apa. Kamu yang bilang cinta sama aku apa adanya. Mana? Baru 1 malam jadi istri, kamu sudah nuntut harta. Aku nuntut apa yang kamu janjikan." "Diam." Doni mendorong Wulan hingga perempuan itu terjerembab di sofa. "Ini semua gara-gara kamu. Kalau kamu nggak hamil, kalau kamu nggak maksa aku main gila di rumah Rania, semua ini nggak akan terjadi." "Jadi kamu nyalahin anak ini?" Wulan menangis, kali ini tangisan yang nyata. Tangisan putus asa. "Ini anak kamu, Mas. Anak kamu." "Anak, anak, anak. Memangnya anak bisa jadi uang?" teriak Doni, frustrasi. Dia menyambar dompetnya dari saku celana yang tergeletak di lantai. Dia membukanya. Kosong. Hanya ada beberapa lembar uang 2 ribuan. Kartu kredit Platinum dan Black Card, semua fasilitas dari perusahaan dan dari Rania, ada di sana. "Pasti masih bisa," gumamnya. Dia harus menarik uang tunai. Gaji terakhirnya seharusnya masih ada. Dia bergegas keluar rumah, mengabaikan teriakan Wulan. Dia tidak peduli dengan penampilannya yang kusut. Dia hanya butuh uang. Langkahnya terhenti di teras. Bu Lilis, tetangga depan rumah Wulan yang terkenal paling nyinyir, sedang menyapu halaman. Begitu melihat Doni, sapunya berhenti bergerak. Pengantin baru? Baru keluar kamar, Mas?" sindirnya dengan senyum mengejek. Doni menggeram. Dia mempercepat langkahnya ke ujung gang. "Mau kemana, Mas? Cari sarapan? Atau cari kerjaan baru?" Suara Bu Lilis sengaja dikeraskan agar seisi gang mendengarnya. Tawa-tawa kecil terdengar dari rumah-rumah lain. Beberapa ibu-ibu yang sedang membeli sayur di tukang sayur keliling serentak menoleh padanya. Mereka berbisik, menunjuk-nunjuk, lalu tertawa. "Itu loh, suaminya Wulan. Ganteng-ganteng, ternyata gembel. Dipecat istrinya, langsung jadi satu sama si pelakor. Muka tembok, ya. Masih berani keluar." Wajah Doni memerah menahan malu dan amarah. Dia berlari kecil menuju ATM terdekat. Sampai di bilik ATM, dia memasukkan kartu debitnya. Kartu rekening gajinya. Dia memasukkan PIN. Saldo Anda tidak mencukupi. Dia mencobanya lagi. Sama. Sialan. Dia memukul mesin ATM. Dia mencoba kartu kredit Platinum. Transaksi ditolak. Dia mencoba Black Card yang selalu dia banggakan. Kartu ini telah diblokir. Doni bersandar lemas di dinding ATM. Keringat dingin membasahi keningnya. "Rania."
Tentu saja Rania. Atau lebih tepatnya, ayah Rania. Mereka tidak hanya memecatnya, mereka memutus semua aksesnya. Gaji terakhirnya pasti ditahan sebagai kompensasi. Semua kartu diblokir. Dia kini resmi. Dia tidak punya apa-apa. Di saat yang sama, sebuah Mercedes-Benz S-Class hitam melaju pelan memasuki gerbang rumah megahku. Aku pulang. Mama menggendong Reza yang tertidur pulas. Ayah merangkul bahuku. Bimo dan beberapa pengawal lain membukakan pintu untukku. Aku melangkah masuk ke dalam rumah yang terasa asing. Selama di rumah sakit, aku sudah memikirkan ini. Momen terberat adalah kembali ke tempat di mana pengkhianatan itu terjadi. Rania, kamu istirahat di kamar tamu dulu, ya? Kamar kamu biar mama yang bereskan, ujar mama pelan, mencoba melindungiku. Aku menggeleng. Enggak, Rania mau ke kamar Rania. Sekarang. Aku menyerahkan tas bayi pada asisten rumah tangga, lalu berjalan menaiki tangga. Ayah dan mama mengikutiku dengan cemas. Aku berdiri di depan pintu kamar utama kami. Kamarku. Tanganku bergetar sedikit saat membuka gagang pintu. Ruangan itu masih persis seperti saat kutinggalkan. Tapi udaranya terasa kotor. Bau parfum wulan yang murahan dan menyengat masih tercium samar-samar, bercampur dengan aroma pengkhianatan. Dan di sana, di tengah ruangan, adalah ranjang itu. Ranjang king size mewah yang kupesan khusus dari Italia. Ranjang tempatku tidur, tempatku bermimpi, dan tempatku dikhianati. Aku bisa membayangkan dengan jelas apa yang Bimo ceritakan. Doni, Wulan, di atas ranjangku. Amarah dingin yang menakutkan menjalari tubuhku. Ijah, panggilku, suaraku menggema di ruangan itu. Asisten rumah tangga kepercayaanku berlari tergopoh-gopoh. Iya, Non Rania? Panggil Bimo dan semua penjaga. Sekarang. Tak lama, Bimo dan dua penjaga lainnya sudah berdiri di depan pintu, menunduk hormat. Aku menunjuk ranjang itu. Bongkar, kataku datar. Semua orang terkejut. Rania, sayang. Mama mencoba menenangkanku. Bongkar, ulangku lebih tegas. Keluarkan ranjang ini, lemari di sisi kanan, meja kerja, semuanya. Semua yang pernah disentuh olehnya. Mau dipindahkan kemana, Nyonya? Tanya Bimo, dia satu-satunya yang mengerti. Saya tidak peduli, jawabku. Sumbangkan ke panti sosial. Atau lebih baik, bawa ke tempat pembuangan akhir. Bakar. Saya tidak mau melihat satupun barang di ruangan ini lagi. Tapi, Nak, itu barang-barang mahal? Harganya tidak sebanding dengan kehormatan saya, potongku. Ayah menepuk bahu Bimo. Lakukan apa yang Rania minta. Siap, Pak. Siap, Nyonya. Hari itu juga, kamarku dikosongkan. Aku berdiri di ambang pintu, melihat mereka menggotong potongan-potongan ranjang itu keluar. Rasanya seperti sedang melakukan ritual pembersihan. Panggilku lagi pada Ijah. Tolong siapkan kamar tamu di sebelah kamar Reza. Cat ulang dengan warna putih. Beli perabot baru. Itu akan jadi kamar saya mulai sekarang. Baik, Non. Aku berbalik, meninggalkan ruangan kosong yang akan menjadi saksi bisu kehancuran sebuah pernikahan. Aku tidak menoleh lagi. Doni kembali ke rumah Wulan dengan langkah gontai. Dia gagal. Dia kini benar-benar miskin. Gimana, Mas? Dapat uang? Tanya Wulan, penuh harap. Doni hanya diam, melempar dompetnya ke meja. Wulan merebut dompet itu, membukanya. Dia melihat isinya. Kosong. Dia mengecek semua kartu. Ini, jadi kita nggak punya uang? Sama sekali, pekitnya histeris. Diam, bodoh, bentak Doni. Ini semua karena kamu. Seharusnya aku nggak pernah dengar rengekan kamu. Aku? Wulan tak terima. Kamu yang datang ke aku. Kamu yang bilang istri kamu sombong. Kamu yang bilang kamu nggak bahagia. Kamu yang ngambil perhiasan istri kamu dan kamu kasih ke aku. Dan kamu terima dengan senang hati, kan, janda gatal? Dasar gembel sombong. Mereka bertengkar hebat. Saling melempar makian, saling menyalahkan. Suara mereka begitu keras hingga terdengar ke seluruh gang.
Para tetangga yang sejak pagi menunggu, kini mendapatkan tontonan gratis yang mereka inginkan. Baru nikah 1 hari sudah kayak anjing sama kucing. Ya iulah, si cewek ngincer harta, si cowok ternyata gembel. Rasain. Makanya jangan jadi pelakor. Perut sudah besar gitu, mau makan apa coba? Di dalam rumah, Doni akhirnya terduduk lemas. Diikuti Wulan yang menangis terseduh-seduh. Mereka benci satu sama lain. Tapi mereka terjebak. Jual rumah ini, kata Doni tiba-tiba. Wulan mendongak. Apa? Gila kamu. Ini satu-satunya peninggalan almarhum suami aku. Terus kita mau tinggal di mana? Mau makan apa? Doni menatap sekeliling rumah sempit itu dengan jijik. Kita nggak bisa tinggal di sini. Aku bisa gila dengerin omongan tetangga-tetangga kamu. Wulan terdiam. Dia tahu Doni benar. Dia sendiri tidak sanggup lagi keluar rumah. Gunjingan itu terlalu menyakitkan. Kita jual rumah ini. Kita pindah, kata Doni lagi, lebih seperti keputusan final. Kita cari kontrakan murah. Sisa uangnya kita pakai untuk hidup. Malam itu, di kamar rumah sakit yang sudah kusingkirkan kenangannya, aku menelpon pengacaraku. Pak, urus surat cerai saya secepatnya, kataku sambil menyusui Reza. Gugat dia. Saya tidak menuntut apa-apa. Saya hanya mau hak asuh Reza jatuh penuh ke tangan saya. Buat dia menandatanganinya tanpa syarat. Baik, Bu Rania. Dan satu lagi, tambahku, pastikan dia tidak bisa mendekati saya atau putra saya. Selamanya. Aku menutup telepon. Kutatap wajah mungil putraku. Kita mulai hidup baru ya, Nak? Di gang sempit di bagian lain Jakarta, Doni dan Wulan menempelkan kertas, rumah ini dijual, di jendela depan rumah mereka, di bawah tatapan sinis para tetangga. Kejatuhan mereka baru saja dimulai. 2 minggu berlalu sejak aku pulang dari rumah sakit. Kamar baruku yang bernuansa putih bersih, bersebelahan dengan kamar bayi Reza, terasa seperti benteng perlindungan. Tidak ada lagi jejak Doni, tidak ada lagi sisa-sisa pengkhianatan. Rumah itu sudah disucikan. Tapi aku tidak berdiam diri. Sesuai janjiku, aku mulai aktif di perusahaan ayah. Ruang rapat direksi yang dulu hanya kumasuki sesekali untuk menjemput Doni, kini menjadi tempatku sehari-hari. Pagi itu, aku duduk di salah satu kursi, bukan sebagai istri manajer, tapi sebagai Rania Wijaya, putri pemilik perusahaan. Di sisiku, dalam stroller bayinya, Reza tertidur pulas, tidak terganggu oleh presentasi di depan. Rania, ayahku membuka suara di tengah rapat, Departemen Pemasaran butuh strategi baru untuk peluncuran produk digital kita. Doni, maksud saya, manajer sebelumnya, meninggalkan banyak kekacauan. Kamu ada ide? Semua mata tertuju padaku. Aku tahu apa yang mereka pikirkan. Gadis manja yang baru patah hati. Aku tersenyum tipis. Ada, ya. Laporan yang dibuat manajer sebelumnya terlalu fokus pada gimmick dan influencer mahal. Dia lupa fundamentalnya. Aku berdiri, berjalan ke depan, dan mengambil spidol. Kita tidak menjual produk, kita menjual solusi. Target pasar kita bukan hanya anak muda, tapi profesional muda yang terdesak waktu. Strategi saya, ubah branding, fokus pada efisiensi, dan gunakan micro-influencer yang punya engagement rate otentik. Bukan sekadar pamer kemewahan. Aku menjabarkan ideku selama 15 menit tanpa jeda. Ruangan yang tadi penuh keraguan, kini hening, terganti dengan anggukan-anggukan setuju. Aku bukan lagi Rania yang dulu. Rania yang dulu sibuk arisan dan game. Rania yang sekarang adalah seorang ibu, seorang pemimpin. Saat rapat selesai dan para direksi keluar, pengacaraku, Pak Hendra, masuk. Selamat pagi, Bu Rania. Selamat atas kelahiran putranya, sapanya ramah. Langsung saja, Pak. Bagaimana? Tanyaku sambil mengelus kepala Reza. Sudah beres, Bu, kata Pak Hendra, meletakkan selembar map di depanku. Dia sudah menandatangani semua surat cerai. Hak asuh Reza jatuh sepenuhnya ke tangan ibu, tanpa syarat. Dia juga setuju dengan restraining order untuk tidak mendekati ibu dan putra ibu dalam radius 500 meter. Dia tidak melawan? Tidak minta harta gonogini,
Tanyaku, sedikit heran. Pak Hendra tersenyum tipis. Oh, dia mencoba, Bu. Pengacaranya mencoba menuntut setengah dari aset bersama. Tapi saya tunjukkan buktinya. Pertama, semua aset adalah milik ibu sebelum menikah. Kedua, pernikahan ini hancur murni karena kesalahan dia, perzinahan, dengan bukti penggerebekan warga. Lalu, lanjut Pak Hendra, saya sampaikan pesan dari ayah ibu. Jika dia masih berani menuntut 1 rupiah pun, ayah ibu akan memastikan dia tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga akan menyeretnya ke ranah pidana atas penipuan dan penggelapan perhiasan ibu. Dia langsung pucat dan menandatangani semuanya pagi tadi. Aku tertawa lega. Bagus, jadi saya sudah resmi bebas. Resmi, Bu Rania. Selamat. Aku menandatangani bagianku. Selesai. Semudah itu. Semudah aku membuang sampah. Di bagian lain Jakarta yang panas dan berdebu, sebuah mobil bak terbuka tua berhenti di depan gang sempit yang becek. Di belakangnya, Doni dan Wulan turun dengan wajah kusam. Rumah Wulan laku. Tapi harganya jatuh. Mereka terdesak. Para tetangga yang nyinyir membuat tidak ada yang mau menawar tinggi. Mereka harus menjual cepat, di bawah harga pasar, hanya untuk bisa kabur dari rasa malu. Setelah membayar sisa utang dan biaya pindahan, uang di tangan mereka tidak banyak. Cukup untuk menyewa kontrakan petak 3x4 meter di daerah kumuh dekat pasar induk. Ini kita tinggal di sini, Mas? Wulan memegangi perutnya yang besar, menatap ngeri pada bangunan 1 lantai yang dindingnya sudah berjamur. Mau tinggal di mana lagi? Di hotel mewah, sentak Doni. Sudah untung ada atap. Angkat barang-barang kamu. Doni mengangkat 2 koper berisi pakaian-pakaiannya yang dia selamatkan dari kantong sampah. Dia sudah mencucinya, tapi bau apeknya tidak mau hilang. Kontrakan itu pengap. Hanya ada 1 ruangan yang berfungsi sebagai kamar tidur sekaligus ruang tamu, 1 kamar mandi kecil yang bau pesing, dan dapur sempit di teras belakang. Tidak ada AC, hanya kipas angin kecil di langit-langit yang berputar lambat. Suara pedagang di pasar, klakson angkot, dan teriakan anak-anak terdengar memekakkan telinga. Panas, Mas? Aku nggak bisa napas? Keluh Wulan, mulai menangis lagi. Kamu pikir aku betah? Diam dan bereskan barangmu. Doni melempar tasnya ke kasur kapuk tipis yang ada di lantai. Kehidupan baru mereka dimulai. Kehidupan yang dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan. Minggu pertama, mereka hidup dari sisa uang penjualan rumah. Minggu kedua, uang mulai menipis. Wulan butuh susu hamil. Mereka butuh makan. Kamu harus cari kerja, Mas, tuntut Wulan setiap pagi. Doni sudah mencoba. Dia memakai satu-satunya kemeja bagusnya yang tersisa, pergi ke gedung-gedung perkantoran. Tapi namanya sudah hancur. Ayahku telah memastikan itu. Doni yang kasusnya itu, ya? Maaf, Pak. Posisi manajer sudah terisi. Kami cari yang rekam jejaknya bersih, Pak. Penolakan demi penolakan dia terima. Wajahnya yang dulu tampan dan angkuh, kini kuyu dan penuh keputusasaan. Malam itu, uang mereka benar-benar habis. Hanya tersisa 10.000 rupiah. Wulan menangis kelaparan. Perutnya kram. Mas, aku lapar. Anak kamu lapar? Doni memukul dinding triplek kontrakan itu. Frustrasi, marah, malu. Dia keluar, berjalan tanpa arah di tengah kegelapan pasar yang mulai sepi. Matanya tertuju pada sebuah warung kopi di sudut pasar. Di sana tertempel kertas lecek. Dicari, kuli panggul pasar. Gaji harian. Doni menatap tulisan itu lama. Kuli. Dia? Seorang manajer yang biasa memegang miliaran rupiah, kini harus menjadi kuli? Perutnya sendiri berbunyi. Dia tidak punya pilihan. Dia melangkah masuk ke warung itu. Pak, lowongan kuli masih ada. Pria bertato pemilik warung menatapnya dari atas ke bawah. Badan doang bagus. Kuat, lo? Kuat, Pak, jawab Doni, menelan ludah dan harga dirinya. Ya udah, besok jam 3 pagi. Jangan telat. Angkut sayur dari truk. 1 karung, 5.000. Doni mengangguk.
Dia kembali ke kontrakan dengan sebungkus nasi dan sepotong tempe, sisa uang terakhirnya. Dia memberikannya pada Wulan. "Kamu dapat uang dari mana?" tanya Wulan curiga. "Nggak usah banyak tanya. Makan," jawab Doni dingin. "Besok aku mulai kerja." Wulan tersenyum sinis. "Kerja apa? Jadi manajer lagi? Manajer apa?" Manajer gak? Doni tidak menjawab. Dia merebahkan diri di lantai yang keras, menatap langit-langit yang penuh sarang laba-laba. Pukul 3 pagi, alarm dari ponsel bututnya berbunyi. Doni bangun. Dia memandang Wulan yang tidur mendengkur, lalu memandang dirinya di cermin retak. Pria di cermin itu bukan lagi Doni yang dia kenal. Dia berjalan ke pasar induk. Truk-truk besar sudah berdatangan. "Woi, anak baru. Sini, Angkat karung-karung ini," teriak seorang mandor. Doni, dengan kaos oblong kotor yang dia pungut dari tumpukan sampahnya, mulai menyunggi karung pertama. Isinya kentang. Beratnya 50 kilogram. Pundaknya serasa mau patah. Keringat bercucuran, bercampur dengan air mata malu yang tidak bisa dia tahan. Dari seorang manajer yang bersih dan wangi, kini dia resmi menjadi kuli pasar yang kotor dan bau keringat. Ini adalah habitat aslinya. Habitat yang telah kupilihkan untuknya. 4 tahun berlalu. Waktu adalah penyembuh sekaligus penempa. Bagiku, waktu adalah sekutu. Baginya, waktu adalah hakim. Dalam 4 tahun, aku, Rania Wijaya, telah bertransformasi sepenuhnya. Aku bukan lagi sekadar putri pemilik. Aku telah mengambil alih kursi CEO di perusahaan ayah, yang kini secara resmi menjadi perusahaanku. Di bawah kepemimpinanku, perusahaan menembus pasar Asia Tenggara, melipat gandakan keuntungan, dan menjadi perbincangan di dunia bisnis. Wajahku tak lagi hanya menghiasi majalah gosip sebagai sosialita yang patah hati, tapi kini ada di sampul majalah Forbes sebagai salah satu top 50 power women. Namun, kesuksesan terbesarku tidak diukur dari lembar saham. Dia kini berusia 4 tahun, berlarian di taman belakang rumahku yang megah, tertawa-tawa sambil dikejar oleh bayi Ijah. Mama, lihat, Reza bisa tangkap kupu-kupu. Reza, putraku, cahaya hidupku. Dia tumbuh menjadi anak yang cerdas, ceria, dan yang paling penting, penuh kasih. Aku membesarkannya dengan seluruh cinta yang kumiliki, memastikan dia tidak pernah merasakan sedikit pun kekurangan kasih sayang. Dia tidak pernah bertanya tentang ayahnya. Baginya, dunianya lengkap, aku, kakek, ayahku, dan nenek, mamaku. Wow, jagoan mama hebat. Aku bertepuk tangan dari teras, laptop berisi laporan kuartal masih terbuka di pangkuanku. Aku telah membangun benteng yang tinggi di sekeliling hidup kami. Benteng yang terbuat dari kebahagiaan, kesuksesan, dan keamanan. Sementara itu, di seberang kota, di sebuah kontrakan petak yang semakin bobrok, benteng Doni dan Wulan justru telah runtuh. 4 tahun telah menggerus habis sisa-sisa penampilan mereka. Doni, yang dulu tampan dan gagah, kini kurus kering. Kulitnya menghitam legam, terbakar matahari pasar. Ototnya mengeras bukan karena gym, tapi karena mengangkat karung puluhan ton setiap hari. Tatapannya kosong, amarahnya sudah lama padam, digantikan oleh keputusasaan yang kronis. Wulan tak lebih baik. Perutnya yang buncit 4 tahun lalu telah melahirkan seorang anak laki-laki, Dani. Tapi alih-alih menjadi perekat, anak itu menjadi sumber pertengkaran baru. Wulan, yang dulu janda muda genit, kini menjadi perempuan gembrot dengan daster sobek, rambutnya bau asap dapur, dan mulutnya tak pernah berhenti mengomel. Sisa uang penjualan rumahnya habis dalam 6 bulan pertama untuk biaya persalinan dan hidup. Sejak itu, mereka hidup dari upah harian Doni sebagai kuli. "Mas, uang mana?" Wulan menyambut Doni di pintu, bukan dengan senyuman, tapi dengan tangan menengadah. Doni, yang baru pulang jam 11 siang, melempar 3 lembar uang 20 ribuan ke meja. "Cuma itu yang didapat." 60 ribu. "Cukup buat apa?" "Beli beras sama popok Dani juga nggak cukup." "Kamu ini kerja atau apa?" "Diam kamu," sentak Doni, suaranya parau. "Kamu pikir gampang? Punggungku rasanya mau patah." "Kalau kamu nggak boros, juga cukup." "Boros kamu bilang?"
Aku nggak pernah beli baju baru. Nggak pernah ke salon. Kamu itu yang nggak becus. Dulu manajer, sekarang jadi kuli. Kualat kamu sama istri. Diam. Doni mengangkat tangan, hendak menampar, tapi dia terlalu lelah. Dia ambruk di depan Reyot. Dani, anak mereka yang berusia 3 tahun, kurus dan dekil, hanya menatap pertengkaran itu dengan mata takut-takut dari pojok ruangan. Doni memejamkan mata. Setiap malam, dia memimpikan hal yang sama, ranjang empuknya di rumah Rania, mobil mewahnya, AC yang dingin, dan Rania yang tersenyum padanya. Lalu dia bangun dan mencium bau pesing dari kamar mandi, dan dia sadar itu semua hanya mimpi. Penyesalan adalah sarapannya setiap hari. Sabtu pagi itu, Bei Ijah, asisten rumah tangga kepercayaanku, tiba-tiba demam tinggi. Reza, yang biasanya hanya mau makan jika Bei Ijah yang memasak sup ayam kampung, merengek. Reza mau sup Bei Ijah, Mama? Aku tersenyum. Oke, jagoan. Hari ini, Mama yang akan masak sup spesial buat Reza. Tapi, kita butuh ayam kampung yang paling segar. Gimana kalau kita belanja ke pasar? Ke pasar? Pasar yang becek itu? Tanya Reza, matanya berbinar. Baginya, pasar tradisional adalah petualangan. Iya, sekali-sekali, enggak apa-apa. Ayo, ganti baju. Aku sendiri hanya berganti pakaian. Kaos putih bersih, celana jeans, dan sneakers. Tak lupa kacamata hitam. Bimo, yang kini menjadi kepala keamananku, bersiap di mobil. Biar saya saja yang suruh sopir, Nyonya, cegah Bimo. Tidak usah, Bimo. Saya lagi ingin jalan-jalan sama Reza. Kamu tunggu di mobil saja. Saya tidak akan lama. Pasar induk itu ramai dan, seperti dugaan Reza, becek. Aku menggandeng tangan Reza erat-erat. Orang-orang menatap kami. Mungkin aneh melihat seorang ibu dan anak yang terlalu bersih berada di tempat seperti ini. Aku selesai membeli ayam dan sayuran. Saat kami berjalan kembali menuju mobil, kami melewati lorong utama tempat para kuli panggul beristirahat. Reza, dengan rasa ingin tahu seorang anak kecil, menunjuk ke seorang pria yang sedang terduduk di tumpukan karung, menyeka keringat dengan kaos kotornya. Pria itu menunduk, punggungnya yang legam terlihat jelas dari kaosnya yang sobek. Mama lihat bapak itu? Bisik Reza. Kasian, Ma. Kayak capek sekali. Aku hanya mengangguk, hendak mempercepat langkah. Tapi Reza berhenti. Dia melepaskan tanganku, berlari kecil ke arah pria itu. Reza. Jangan, panggilku, kaget. Reza sudah berdiri di depan pria itu. Pria itu tidak mengangkat wajahnya, mungkin mengira Reza hanya anak nakal yang berlarian. Reza merogoh saku celananya. Dia mengeluarkan selembar uang Rp20.000 yang kuberikan tadi untuk membeli permen. Pak, kata Reza dengan suaranya yang mungil dan jernih. Ini buat Bapak. Buat beli minum. Pria itu, si kuli panggul itu, akhirnya mengangkat kepalanya. Waktu seakan berhenti. Di depanku, pria dekil, bau keringat, dengan mata yang cekung dan janggut tak terurus itu adalah Doni. Mata Doni terpaku pada uang Rp20.000 yang disodorkan oleh tangan mungil di depannya. Lalu, dia menatap wajah anak kecil yang menatapnya dengan iba. Mata itu, hidung itu, dia kenal wajah itu. Wajah yang selalu dia lihat di mimpinya. Lalu, matanya beralih dan menemukan aku, yang berdiri mematung 5 langkah di belakang Reza. Aku, Rania, berdiri di sana, bersih, cantik, dan menatapnya dengan dingin. Dunia Doni runtuh untuk kedua kalinya. Ini putranya. Putra yang dia tinggalkan di malam kelahirannya. Putranya yang kini memberinya sedekah. Reza? Suara Doni bergetar, lebih mirip rintihan. Air mata langsung membanjiri wajah kotornya. Dia tidak bisa menahannya. Rasa malu, sesal, rindu, hancur, semua bercampur aduk. Anakku, desahnya. Dia mengabaikan uang di tangan Reza. Dia mencoba bangkit, tangannya yang kapalan dan kotor terulur ke depan, ingin menyentuh Reza. Anak papa, ini papa, nah? Isaknya. Reza, yang tidak mengerti apa-apa, ketakutan. Dia melihat pria kotor itu menangis dan ingin memeluknya.
Reza menjerit kecil dan berlari kembali ke pelukanku, menyembunyikan wajahnya di kakiku. Mama, bapak itu nangis. Doni terhuyung ke depan, kini berlutut di tanah becek. Rania itu anak kita? Dia merangkak, mencoba mendekat. Reza, jangan takut, ini papa. Dia ingin memeluk kaki Reza. Dia ingin memeluk putranya sekali saja. Satu kata dariku, dingin dan tajam seperti bilah es, menghentikan gerakannya. Aku menatap lurus ke mata pria yang hancur di depanku. Pria yang dulu adalah suamiku. Ayo, nak. Kita pergi, kataku pada Reza, suaraku kembali lembut. Aku mengangkat Reza ke dalam gendonganku. Ran, jangan pergi. Rana, maafkan aku. Doni meraung, memukul-mukul tanah. Reza, itu papa, nak. Jangan tinggalin papa. Aku berjalan melewatinya. Tanpa menoleh. Mama? Bapak tadi panggil nama Reza, tanya Reza di gendonganku, bingung. Dia salah dengar, sayang, jawabku tenang, sambil mengelus punggungnya. Dia bukan panggil kamu. Uang 20.000 rupiah yang tadi disodorkan Reza, terjatuh di lumpur di depan Doni. Dia menatap uang itu. Lalu dia menatap punggung kami yang menjauh. Punggung wanita yang dulu dia sia-siakan, dan punggung anak yang tidak akan pernah memanggilnya ayah. Doni meraung sejadi-jadinya di tengah pasar yang ramai. Dia mengambil uang lecek itu dari lumpur. Menggenggamnya erat-erat. Penghancuran dan penyesalan terbesarnya, ironisnya, datang dalam bentuk sebuah kebaikan kecil dari darah dagingnya sendiri. Dia telah hancur. Sepenuhnya. Aku dan Reza sudah lama meninggalkan pasar. Mobil Mercedes kami yang mewah sudah melaju mulus di jalan raya, meninggalkan area becek itu jauh di belakang. Tapi Doni masih di sana. Dia masih berlutut di lumpur. Raungannya sudah berubah menjadi isak tangis yang parau. Tubuhnya bergetar hebat. Para pedagang dan kuli lain yang sejak tadi menonton drama itu, kini mulai mendekat. Wah, Don, kesambet apaan lo? Teriak salah satu kuli. Gila, nangis kayak anak kecil, ejek yang lain. Itu tadi siapa? Istri lo yang kabur? Kok kayak nyonya gede gitu? Doni tidak menjawab. Dia tidak mendengar mereka. Seluruh dunianya terpusat pada satu titik di tanah becek di depannya. Selembar uang kertas 20.000 rupiah yang kotor dan lecek. Uang dari putranya. Uang sedekah dari anak kandungnya sendiri yang memberinya karena kasihan. Perlahan, dengan tangan yang gemetar hebat, Doni memungut uang itu. Dia tidak peduli lumpur yang menempel. Dia membersihkannya dengan kaos kotornya, seolah itu adalah selembar emas. Dia menatap angka 20.000 itu dengan pandangan nanar. Ini satu-satunya pemberian dari Reza. Satu-satunya kenang-kenangan dari putranya. Anakku? Rintihnya lagi. Rasa malu dan sesal membakarnya hidup-hidup. Dia lebih memilih mati 1000 kali daripada mengalami penghinaan ini. Wah, malah ngelamun. Angkat karungnya. Bos sudah marah. Mandor pasar membentaknya. Doni tersentak. Dia mencoba berdiri, tapi kakinya lemas. Dia jatuh terduduk lagi. Nggak guna lo. Pergi sana. Nggak usah kerja lagi hari ini. Bikin sial aja. Doni dipecat. Bahkan dari pekerjaan kulinya. Dengan langkah gontai, disaksikan tatapan mengejek semua orang, Doni berjalan keluar dari pasar. Dia tidak punya tujuan. Tapi kakinya secara otomatis membawanya pulang. Pulang ke neraka kecilnya. Wulan sedang menyuapi Dani di teras kontrakan yang pengap saat Doni datang. Hari masih siang, tapi Doni sudah pulang. Ngapain kamu pulang jam segini? Semprot Wulan, seperti biasa. Kerja malas-malasan. Mau makan apa kita? Doni tidak menjawab. Dia berjalan melewati Wulan, masuk ke dalam petak sempit itu, dan melempar dirinya ke kasur kapuk. Dia membelakangi Wulan, menghadap ke dinding yang jamuran. Wulan berdecak. Ditanya malah diam. Kayak mayat hidup. Mana uangnya? Hari ini dapat berapa? Doni masih diam. Mas, aku bicara sama kamu. Wulan menjerit, emosinya tersulut. Dia melempar piring Dani ke lantai. Anak itu menjerit ketakutan.
Mana uangnya? Wulan menghampiri Doni dan menarik paksa bahunya. Doni berbalik, dan Wulan tertegun sejenak. Wajah suaminya basah. Matanya merah dan bengkak. Pria itu menangis. Kamu, kenapa? Tanya Wulan, sedikit menurunkan nada bicaranya, lebih karena kaget daripada peduli. Doni menatap Wulan dengan tatapan kosong. Aku? Suaranya serak. Aku ketemu dia. Dia siapa? Rania, desis Doni. Dan? Wajah Wulan langsung berubah. Rasa kagetnya hilang, digantikan amarah dan cemburu yang membara. Oh, teriaknya. Jadi kamu nangis-nangis kayak banci begini gara-gara ketemu si jalang kaya itu. Kamu ketemu dia? Di mana? Dia pamerin harta dia ke kamu. Dia hina kamu. Doni menggeleng lemah. Dia nggak bilang apa-apa. Terus kenapa kamu nangis? Kangen? Kamu nyesel? Iya. Kamu nyesel nikahin aku. Wulan memukul-mukul dada Doni dengan brutal. Kali ini, Doni tidak diam. Dia menangkap tangan Wulan dan mencengkeramnya erat. Nyesel, raung Doni, suaranya seperti ledakan bom. Aku nyesel. Aku nyesel kenal kamu. Aku nyesel ikutin mau kamu. Aku nyesel hidup sama kamu. Puas? Wulan terdiam, kaget mendengar ledakan itu. Doni melepaskan cengkeramannya dan tertawa. Tawa yang terdengar seperti tangisan. Kamu tahu apa yang dia lakukan? Kamu tahu apa yang anakku lakukan? Doni merogoh sakunya. Dia mengeluarkan selembar uang 20.000 rupiah yang kotor itu. Ini. Dia melemparkan uang itu ke wajah Wulan. Anakku. Anak kandungku sendiri. Kasih aku uang ini. Dia kasihan sama aku. Dia kira aku pengemis. Wulan menatap uang di lantai. Dia berdiri di depanku bersih, wangi, pakai baju bagus. Doni terisak lagi. Sedangkan aku kor, aku bau, aku kuli, dan dia kasih aku sedekah. Anakku, Rania mereka hidup kayak raja. Doni menatap sekeliling kontrakan petak yang bau itu. Dan kita hidup kayak tikus got. Ini semua karena kamu. Karena kamu. Perempuan sialan. Karena aku. Wulan tak terima. Kamu yang gatal. Kamu yang bilang gak bahagia sama Rania. Kamu yang ngejar-ngejar aku. Kamu yang janjiin aku hidup enak. Mana? Mana janji kamu? Kamu yang gembel. Kamu yang nipu aku. Kamu yang jebak aku. Kamu yang nikmatin. Pertengkaran itu adalah yang paling hebat. Mereka saling menjambak, saling memukul. Dani menangis meraung-raung di pojokan, melihat orang tuanya berubah menjadi monster. Setelah 15 menit saling menyakiti, mereka berdua ambruk. Terduduk lemas di lantai, terengah-engah, di tengah ruangan yang sudah seperti kapal pecah. Hening. Yang terdengar hanya isak tangis Dani. Doni merangkat. Bukan ke Wulan. Bukan ke anaknya, Dani. Dia merangkak ke tempat uang 20.000 rupiah itu tergeletak. Dia memungutnya lagi. Dengan sisa tenaganya, dia berdiri. Dia berjalan ke dompet bututnya, mengeluarkannya. Dompet itu kosong. Perlahan, dengan sangat hati-hati, Doni melipat uang 20.000 rupiah itu dan memasukkannya ke dalam satu slot tersembunyi di dompetnya. Wulan melihat itu semua dengan mata menyipit. Kamu simpan uang itu, desisnya, penuh racun. Doni tidak menjawab. Kamu simpan uang pemberian anak haram itu. Uang dari istri sombong kamu itu. Kamu lebih milih uang itu daripada anak kamu sendiri. Wulan menunjuk Dani yang masih ketakutan. Doni menoleh, menatap Wulan dengan mata mati. Uang ini, kata Doni pelan, suaranya datar dan dingin. Uang ini adalah bukti kehancuranku. Dan bukti, betapa bodohnya aku. Uang ini jauh lebih berharga dari kamu. Wulan menjerit. Dia tahu, dia sudah kalah. Dia tidak kalah dari Rania. Dia kalah dari selembar uang 20.000 yang kotor. Malam itu, mereka tidak tidur. Mereka duduk di kegelapan, di dua sudut yang berbeda di ruangan sempit itu. Mereka tidak bicara. Mereka terjebak. Terpenjara bersama dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri. Dan di antara mereka, kini ada hantu baru.
Hantu seorang anak kecil yang memberi sedekah dalam wujud selembar uang 20.000 rupiah. Di istanaku, di kamar Reza yang sejuk dan wangi lavender, aku sedang membacakan dongeng sebelum tidur. Mama? Reza memotong ceritaku. Bapak yang di pasar tadi, kasihan, ya. Aku berhenti membaca. Kututup buku itu dan kuletakkan di nakas. Aku menatap lurus ke mata putraku yang jernih. Kenapa Reza bilang kasihan? Dia nangis. Kayak sedih sekali. Waktu Reza kasih uang, dia nangisnya makin kencang. Terus dia panggil-panggil nama Mama. Reza mengerutkan kening. Dia kenal Mama? Aku tersenyum, mengelus rambutnya. Dia bukan kenal Mama, sayang. Dia kenal sama orang yang mirip Mama. Dulu. Oh, Reza mengangguk, menerima penjelasanku. Reza, kataku lembut. Di dunia ini, ada banyak orang yang membuat pilihan yang salah. Dan karena pilihan yang salah itu, hidup mereka jadi susah. Mereka jadi sedih. Pilihan salah itu apa, Ma? Pilihan salah itu, seperti saat kita lebih memilih mainan baru yang jelek, padahal kita sudah punya mainan lama yang bagus banget. Terus, mainan bagusnya kita buang. Pas kita sadar, mainan baru itu rusak, dan mainan lama kita sudah hilang. Akhirnya, kita nggak punya mainan. Kita nangis. Reza terdiam, mencoba memahami analogiku. Berarti bapak tadi buang mainan bagusnya ya, Ma? Jantungku terasa sedikit perih, tapi aku tetap tersenyum. Iya, sayang. Dia buang mainan terbaik yang pernah dia punya. Makanya dia nangis, simpul Reza. Kasihan? Reza anak baik, aku memeluknya. Reza sudah kasih dia uang. Itu perbuatan mulia. Sekarang, Reza tidur, ya. Besok kita main kuda-kudaan sama kakek. Oh, Mama. Good night. Mimpi indah, jagoan Mama. Aku mengecup keningnya, mematikan lampu, dan keluar dari kamarnya. Aku berdiri di koridor yang megah, menatap keluar jendela besar yang memperlihatkan kerlip lampu kota. Aku bahagia. Aku sukses. Anakku tumbuh sempurna. Malam itu, aku tidur nyenyak. Paling nyenyak seumur hidupku. Karena aku tahu, pembalasan dendam terbaikku sudah tuntas. Bukan dengan menghancurkannya, tapi dengan membiarkan dia hidup untuk melihat semua yang telah dia buang. Pertemuan di pasar itu terjadi 3 minggu lalu, tapi gemanya masih menggelegar di kontrakan petak yang pengap itu. Doni tidak pernah kembali menjadi normal, jika kehidupan sebagai kuli bisa disebut normal. Dia dipecat dari pekerjaan kuli panggulnya. Mandor pasar sudah muak dengan kelakuannya yang sering melamun dan tiba-tiba menangis. Tapi Doni tidak peduli. Dia tidak lagi mencari kerja. Hari-harinya kini dihabiskan dengan duduk di depan reyot, menatap dinding berjamur. Dia menjadi sangat pendiam. Satu-satunya gerakan yang dia lakukan adalah merogoh saku celananya setiap beberapa menit, mengeluarkan dompet bututnya, membukanya, dan menatap selembar uang 20.000 rupiah yang kusut di dalamnya. Dia menatap uang itu seakan sedang memuja berhala. Dia tersenyum, lalu menangis, lalu marah, lalu tersenyum lagi. Dia sering bergumam sendiri. Reza, anak papa pinter, ya, kasih papa uang. Dia wangi, bersih, kayak mamanya. Rania, kamu jahat tapi anakmu baik. Wulan, yang kini harus menanggung beban hidup sendirian, menjadi gila. Bukan gila seperti Doni, tapi gila karena amarah. Mas, bangun, seter. Wulan melempar ember berisi cucian kotor ke lantai. Doni tersentak, tangannya refleks memegangi saku celana, melindungi dompetnya. Kerja? Cari kerja. Kamu pikir kita bisa hidup dari melamun? Bentak Wulan. Sejak Doni berhenti bekerja, Wulan terpaksa menjadi buruh cuci. Dia berkeliling dari satu rumah ke rumah lain di kompleks pasar itu, menawarkan jasa, hanya untuk beberapa ribu rupiah. Wajahnya yang dulu genit kini merah terbakar matahari dan tangannya kasar melepuh karena sabun colek. Doni tidak menjawab. Dia hanya memanggil nama anak mereka. Apa? Anak kita? Dani mana? Tanya Doni, suaranya parau. Main di luar? Kenapa? Tumben kamu nanya. Enggak. Doni kembali melamun. Aku cuma ingat Reza.
Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Doni. Wulan gemetar karena marah. Berhenti sebut nama anak haram itu, jeritnya. Anak kamu itu yang di luar. Dani, anak yang kamu buat denganku. Anak yang gak pernah kamu pedulikan. Doni hanya mengusap pipinya, ekspresinya datar. Dia bukan anak haram. Dia anakku yang sah. Dan Dani bukan? Doni diam. Bagi Doni, Dani adalah simbol kehancurannya. Dani adalah pengingat malam penggerebekan itu. Dani adalah borgol yang mengikatnya pada Wulan. Tiba-tiba, Dani berlari masuk, menangis kencang. Ibu sakit? Ibu mana? Anak laki-laki kurus itu memegangi perutnya. Wajahnya pucat pasi dan keringat dingin membasahi dahinya. Wulan segera beralih dari amarahnya, rasa panik seorang ibu mengambil alih. Dia memegang kening Dani. Panas sekali. Ya Allah, nak, kamu kenapa? Wulan panik. Mas, lihat, anak kamu sakit. Doni hanya menoleh sekilas. Kasih minyak kayu putih. Minyak kayu putih? Wulan histeris. Anak ini demam tinggi. Dia butuh obat. Dia butuh ke dokter. Kamu punya uang gak? Doni menggeleng. Kamu pasti bohong. Wulan menatap tajam ke saku celana Doni. Kamu simpan uang di sana, kan? Uang dari si Rania itu. Keluarkan. Wulan menerjang Doni, mencoba merogoh saku celananya. Doni, yang tadinya apatis, tiba-tiba berubah beringas. Matanya melotot. Jangan sentuh, raungnya, mendorong Wulan hingga terjatuh. Itu uang anakku. Anak kamu yang ini mau mati. Wulan berteriak sambil menangis, menunjuk Dani yang kini meringkuk ketakutan. Kamu lebih milih uang itu daripada nyawa anak kamu sendiri. Uang itu satu-satunya yang aku punya dari Reza? Rintih Doni, kini memeluk dompetnya erat-erat di dada. Wulan menatapnya. Dan di momen itu, Wulan sadar. Pria di depannya ini sudah gila. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada cinta, tidak ada penyesalan, yang ada hanya obsesi. Dia kalah. Kalah telat. Wulan tertawa. Tawa yang kering dan menakutkan. Oke. Oke, Mas. Kamu mau uang itu, kan? Kamu mau kenangan kamu itu, kan? Wulan berdiri perlahan. Dia pura-pura mengalah. Biar aku lihat. Biar aku lihat aja. Aku nggak akan ambil. Biar aku pegang sebentar aja, Mas, kenang-kenangan dari anak kamu itu. Doni, dalam kegilaannya, menatap Wulan ragu. Tapi dia melihat Wulan yang tenang. Perlahan, dia mengulurkan dompet itu. Wulan membukanya. Di dalamnya, hanya ada selembar uang Rp20.000 yang kotor. Ini, desis Wulan. Ini yang lebih kamu pentingkan dari kami. Kembalikan, kata Doni. Wulan tersenyum. Senyum iblis. Kamu mau ini? Kamu mau simpan ini baik-baik? Iya, kembalikan. Dengan satu gerakan cepat, Wulan mengambil uang itu. Dan merobeknya. Tepat di tengah. Menjadi dua bagian. Tidak. Doni menjerit. Bukan jeritan manusia. Itu jeritan hewan yang terluka. Waktu seakan berhenti. Dani berhenti menangis. Wulan berdiri mematung, napasnya terengah, tangannya memegang dua sobekan uang. Doni menatap sobekan kertas di tangan Wulan. Perlahan, raungan Doni berhenti. Wajahnya yang tadi penuh amarah, kini menjadi kosong. Sepenuhnya kosong. Tidak ada lagi benci, tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi sesal. Dia menatap sobekan uang itu. Lalu dia menatap Wulan. Dia tersenyum. Senyum yang paling mengerikan yang pernah Wulan lihat. Kamu, bisiknya. Enggak apa-apa bisa disambung? Dia mengambil kedua sobekan uang itu dari tangan Wulan yang gemetar. Wulan melepaskannya, tiba-tiba merasa takut. Doni duduk kembali di dipan. Dengan sangat hati-hati, dia mencoba menyatukan kedua sobekan itu di pahanya. Nah, bisa kan, bisa disambung? Gumamnya. Reza lihat. Papa sambung lagi uangnya. Mas? Wulan mulai ketakutan. Mas Doni? Doni tidak menjawab.
Dia sibuk dengan sobekan uangnya. Dia mencoba menyatukannya, gagal, lalu mencoba lagi. Dia tertawa kecil. Tawa orang yang sudah kehilangan akal sehatnya. Wulan mundur perlahan. Dia meraih Dani, menggendong anaknya yang demam. Pria yang dia nikahi, pria yang dia rebut, sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanya cangkang kosong yang terobsesi pada dua sobekan kertas. Wulan menangis tanpa suara. Dia kalah. Dia membawa Dani keluar dari kontrakan petak itu, di tengah malam, tanpa tujuan. Meninggalkan Doni yang masih duduk di dipan, di bawah cahaya lampu 5 watt, mencoba menyambung kembali kehancurannya yang kini sudah final. Di saat yang sama, di rumah megahku, aku sedang duduk di teras belakang bersama Reza. Kami baru saja selesai makan malam. Reza sedang asyik menggambar di tabletnya. Lagi gambar apa, jagoan? Tanyaku sambil menyeruput teh melati. Gambar kita, Mama, katanya riang. Ini Mama, cantik. Ini Reza. Terus ini kakek sama nenek. Kita lagi di pantai. Wow, bagus sekali. Kenapa kita di pantai? Karena Reza mau liburan ke Bali. Boleh, ya, Reza menatapku dengan mata berbinar. Aku tertawa. Kutarik dia ke dalam pelukanku. Tentu saja boleh, sayang. Minggu depan, setelah Mama selesai rapat, kita terbang ke Bali. Kita menginap di resort yang ada kolam renang paling besar. Reza sayang Mama. Dia memelukku erat. Aku mencium puncak kepalanya. Mama jauh lebih sayang sama Reza. Aku menatap langit malam yang cerah. Hidupku sempurna. Aku tidak tahu, dan aku tidak peduli, apa yang terjadi pada dua orang yang pernah mengkhianatiku. Bagi mereka, uang Rp20.000 adalah akhir dari segalanya. Bagiku, itu bahkan bukan permulaan. Malam itu, Wulan berlari tanpa arah. Dia menggendong Dani yang tubuhnya panas seperti bara. Setiap kali dia berhenti untuk beristirahat, Dani akan merintih, membuat Wulan kembali panik dan berlari lagi. Dia tidak punya siapa-siapa. Dia tidak punya uang sepeser pun. Pria yang dia bela, yang dia anggap sebagai suaminya, telah memilih dua sobekan kertas kotor daripada anak kandungnya sendiri. Subuh menjelang, Wulan ambruk di depan sebuah puskesmas kecamatan yang baru saja buka. Wajahnya kotor oleh air mata dan debu jalanan. Tolong anak saya? Rintihnya pada seorang perawat yang baru datang. Melihat kondisi Dani yang sudah terkulai lemas, perawat itu segera membawanya masuk. Dokter jaga memeriksa anak itu dengan cepat. Anak ini demam berdarah, Bu, kata dokter itu dengan wajah serius. Trombositnya sudah sangat rendah. Dia juga mengalami malnutrisi akut. Kenapa bisa sampai begini? Wulan hanya bisa menangis. Saya tidak punya uang, Dok. Ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Dia butuh transfusi. Kalau tidak, nyawanya tidak tertolong, kata dokter itu lagi. Wajah Wulan pucat pasi. Rumah sakit? Transfusi? Dia bahkan tidak punya uang untuk membeli bubur. Saya akan cari uang, Dok, kata Wulan, berbohong. Dia meninggalkan Dani di puskesmas, berjanji akan kembali dengan uang. Wulan keluar dari puskesmas. Dia tidak tahu harus kemana. Dia mencoba mengemis di pasar, tapi para pedagang yang sudah mengenalnya sebagai istri kuli gila itu mengusirnya. Pergi, bikin sial aja. Matahari semakin tinggi. Keputusasaan membuat Wulan nekat. Dia berjalan ke perempatan lampu merah besar tak jauh dari pasar. Dia berdiri di antara para pengemis dan pengamen. Dengan tangan menengadah, dia mengetuk setiap jendela mobil yang berhenti. Minta sedekahnya, Pak, Bu, anak saya sakit. Beberapa orang memberinya uang receh. Kebanyakan membuang muka, jijik melihat penampilannya yang kotor dan putus asa. Wulan, si pelakor yang dulu genit dan merasa bisa menaklukkan dunia, kini telah menemukan takdirnya. Menjadi pengemis di lampu merah, berkejaran dengan debu dan asap knalpot, hanya untuk beberapa keping koin. Dia telah kembali ke habitat aslinya, jalanan. 1 minggu kemudian, pintu kontrakan petak Doni digedor dengan keras. Doni, wow, Doni, bayar uang kontrakan. Sudah nunggak 2 minggu. Tidak ada jawaban. Pak Haji, pemilik kontrakan,
mendengus kesal. Dia mengambil kunci cadangan dan membuka pintu. Bau busuk yang menyengat langsung menyambutnya. Bau campuran keringat, sampah, dan kotoran. Dan di sana, di atas dipan reyot, duduk seorang pria. Itu Doni. Atau, apa yang tersisa dari Doni. Tubuhnya kurus kering, hanya tulang berbalut kulit. Matanya cekung. Rambutnya gimbal. Dia telanjang dada, hanya memakai celana pendek yang sudah kotor. Dia tidak menoleh saat Pak Haji masuk. Dia sibuk. Dia sedang duduk bersila, di pangkuannya ada 2 sobekan uang Rp20.000. Di sampingnya ada mangkuk kecil berisi nasi basi yang sudah dia campur air, menjadikannya seperti lem. Bisa-bisa disambung? Gumam Doni. Dia mencolek nasi lengket itu, mengoleskannya di sobekan uang, lalu menempelkannya. Gagal. Dia mencoba lagi. Papa sambung uangnya, ya. Nanti kita beli es krim. Pak Haji tertegun ngeri. Pria ini sudah gila. Astaga. Desisnya. Wah, Don. Keluar kamu. Doni menoleh, matanya liar seperti binatang. Jangan ganggu. Anakku mau datang. Keluar. Keluar dari rumah saya, setan. Pak Haji tidak mau berurusan dengan orang gila. Dia menarik paksa tangan Doni. Doni melawan, tapi tenaganya sudah habis. Dia diseret keluar dari kontrakan, ke gang sempit yang becek. Brok, dia dilempar ke tanah. Pergi. Jangan kembali lagi. Pak Haji membanting pintu, menguncinya. Doni terduduk di lumpur. Dia tidak peduli diusir. Dia panik. Dia merogoh-rogoh sakunya. Uangku, uangku. Dompet butut itu masih ada, tapi isinya, 2 sobekan uang itu, tertinggal di dalam. Doni meraung. Dia menggedor-gedor pintu. Uangku. Uang anakku di dalam. Pak Haji tidak membukanya. Doni menangis, menjerit, memukul-pukul pintu sampai tangannya berdarah. Dia duduk di depan pintu itu seharian, semalaman. Tapi pintu itu tidak pernah terbuka. Keesokan harinya, dia menghilang dari depan pintu itu. Dia kini berkeliaran di sekitar pasar. Menjadi gelandangan. Orang-orang pasar sering melihatnya. Seorang pria gila yang kurus kering, mengais-ngais sampah, dan selalu bergumam pada dirinya sendiri. Reza, uang papa hilang, nak, maafin papa. Itulah akhir hidupnya. Kehilangan segalanya, termasuk kewarasannya. Terpenjara selamanya dalam penyesalan, memburu bayangan 2 sobekan uang yang tidak akan pernah bisa dia sambung lagi. Di saat yang sama, ribuan kilometer jauhnya, di sebuah private villa di Bali, pemandangannya sangat berbeda. Aku berbaring di lounge chair di tepi kolam renang pribadi. Di depanku, Reza, putraku, sedang tertawa lepas, mencoba berenang dengan pelampung lengan bergambar dinosaurus. Langit biru cerah. Suara debur ombak terdengar samar-samar. Di meja sampingku, ada segelas orange juice segar dan laptopku yang sengaja kututup. Aku sedang berlibur. Aku sedang bahagia. Ponselku bergetar. Nama, Bimo, muncul di layar. Ya, Bimo? Ada apa? Sapaku, santai. Nyonya, maaf sekali mengganggu liburan Anda. Suara Bimo terdengar di seberang. Tidak apa-apa. Ada masalah di kantor? Bukan, Nyonya. Kantor aman. Ini hanya laporan yang mungkin Nyonya ingin dengar. Saya baru dapat kabar dari informan saya di area pasar. Aku terdiam sejenak. Tentang mereka? Benar, Nyonya. Perempuan itu, Wulan, sekarang menjadi pengemis di lampu merah cempaka putih. Katanya, anaknya yang demam itu akhirnya dibawa ke rumah sakit sosial oleh petugas. Aku diam, mendengarkan. Dan pria itu, Doni, dia sudah gila, Nyonya. Dia diusir dari kontrakannya. Sekarang dia menjadi gelandangan permanen di pasar. Benar-benar sudah tidak waras. Hening. Aku memejamkan mata sejenak, merasakan hangatnya matahari Bali di kulitku. Aku tidak merasakan kasihan. Aku tidak merasakan benci. Aku tidak merasakan apa-apa. Mama, lihat. Reza bisa mengembang. Reza bisa, teriak Reza riang dari kolam. Aku membuka mata. Senyumku langsung mengembang. Hebat, jagoan Mama. Mama lihat.
Aku kembali mendekatkan ponsel ke telingaku. Bimo, kataku, suaraku tenang dan mantap. Ya, Nyonya. Terima kasih atas laporannya. Tapi, mulai hari ini, saya tidak mau dengar lagi kabar apapun tentang mereka. Baik, Nyonya. Mereka sudah jadi masa lalu. Mereka sudah tidak ada lagi di dunia saya. Kamu mengerti? Saya mengerti, Nyonya. Sekali lagi, maaf mengganggu. Selamat menikmati liburannya. Terima kasih, Bimo. Aku menutup telepon. Kutaruh ponselku di meja, jauh-jauh. Aku bangkit dari kursiku, melepas kacamata hitamku, dan berjalan ke tepi kolam. Ayo, Mama, berenang, ajak Reza. Aku tertawa. Oke, jagoan. Aku melompat ke dalam air jernih dan sejuk itu. Aku memeluk putraku, menciuminya, dan kami tertawa bersama di bawah matahari Bali yang sempurna. Aku telah menemukan surgaku. Dan mereka telah menerima neraka yang mereka ciptakan sendiri. Keadilan telah ditegakkan. 1 tahun telah berlalu sejak liburanku di Bali. 1 tahun sejak aku memutuskan untuk menghapus mereka dari ingatanku selamanya. Dunia terus berputar, dan duniaku berputar semakin cepat ke arah kebahagiaan. Pagi itu, rumahku dipenuhi tawa ceria. Mama, cepat. Reza bisa terlambat ke sekolah. Aku tersenyum, merapikan dasi kupu-kupu di seragam putraku. Reza, kini berusia 5 tahun, tampak begitu gagah dengan seragam barunya. Hari ini adalah hari pertamanya masuk taman kanak-kanak di salah satu sekolah internasional paling bergengsi di Jakarta. Jagoan Mama sudah siap, kataku sambil mencium pipinya. Ingat pesan Mama, ya? Jadi anak yang baik, dengarkan guru, dan dapatkan banyak teman baru. Siap, Mama. Nanti Reza cerita, Reza main apa saja. Ayah dan Mamaku sudah menunggu di ruang makan. Wajah mereka berseri-seri melihat cucu pertama mereka tumbuh begitu sempurna. Ayo, Sio hebat, antarkan pangeran kecil kita, goda ayahku. Aku tertawa. Hidupku penuh. Karierku di puncak, keluargaku utuh, dan putraku adalah duniaku. Aku telah melupakan. Aku benar-benar telah melupakan rasa sakit itu. Nama Doni dan Wulan sudah terkubur begitu dalam, seolah mereka tidak pernah ada. Di mobil dalam perjalanan ke sekolah, Reza bernyanyi-nyanyi kecil. Aku menggenggam tangannya. Inilah hidupku. Inilah pembalasanku. Kebahagiaan yang utuh. Di dunia lain, di bawah jembatan layang yang berdebu, Wulan terbangun karena suara klakson truk. Tubuhnya kotor dan kurus kering. Menjadi pengemis di lampu merah ternyata tidak mudah. Dia harus bersaing dengan preman, pengamen, dan pengemis lainnya. 1 tahun hidup di jalanan telah merenggut sisa-sisa kemanusiaannya. Dia tidak lagi memikirkan Doni. Dia tidak lagi memikirkan Rania. Yang ada di otaknya hanya 2 hal, makan, dan Dani. Anaknya. Sejak Dani dibawa oleh petugas dinas sosial, Wulan terobsesi untuk menemukannya. Dia menabung uang receh yang dia dapat, bukan untuk makan, tapi untuk ongkos mencari anaknya. Hari itu, dia akhirnya berhasil mengumpulkan cukup informasi. Seorang sesama pengemis memberitahunya di mana panti sosial asuhan anak tempat anak-anak jalanan biasanya ditampung. Dengan sisa tenaga, Wulan berjalan kaki berkilo-kilometer menuju panti itu. Pakaiannya compang-camping, rambutnya gimbal, dan bau badannya menyengat. Dia sampai di depan gerbang panti. Seorang satpam menatapnya dengan jijik. Mau apa, Bu? Mau minta sedekah? Di sini panti, bukan tempat minta-minta. Anak saya ada di sini, Pak, kata Wulan, suaranya serak. Namanya Dani. Dia dibawa petugas setahun yang lalu. Satpam itu menatapnya curiga, tapi akhirnya menyuruhnya masuk dan bertemu pengurus. Wulan duduk di kursi tunggu yang keras. Seorang ibu pengurus yang ramah, Ibu Asih, datang menemuinya. Ibu cari siapa? Anak saya, Bu. Dani. Umurnya harusnya sekarang 4 tahun. Dia dibawa petugas dari puskesmas Cempaka Putih. Katanya saya nggak bisa urus. Wulan mulai menangis. Saya ibunya. Saya mau ambil anak saya kembali, Bu.
Saya janji saya akan urus dia. Ibu Asih menatapnya iba. Sebentar, Bu. Saya cek catatannya. Ibu Asih pergi ke ruang arsip. Wulan menunggu dengan jantung berdebar. Dia akan bertemu Dani lagi. Dia akan memeluk Dani. Mereka akan pergi dari sini. Dia akan berhenti mengemis. Dia akan. Ibu Asih kembali. Wajahnya tidak lagi ramah. Wajahnya kini penuh duka. Ibu Wulan, ya? Iya, Bu. Mana anak saya? Dani mana? Ibu Asih duduk di sampingnya. Dia memegang tangan Wulan yang kotor. Ibu, yang sabar, ya. Ibu harus kuat. Perasaan Wulan tiba-tiba menjadi tidak enak. Maksud ibu? Anak ibu? Dani? Ibu Asih menarik napas panjang. Dani sudah tidak ada, Bu. Dunia Wulan berhenti. Tidak ada? Maksudnya, dipindahkan? Bukan, Bu. Ibu Asih menggeleng pelan. Dani sudah meninggal dunia. 10 bulan yang lalu. Tidak. Ibu Bo. Wulan menjerit, berdiri, dan mengguncang-guncang tubuh Ibu Asih. Kalian sembunyikan anakku, kan? Kalian jual anakku, kan? Ibu Bo. Ibu Asih, dibantu satpam, mencoba menenangkan Wulan. Istighfar, Bu. Kami tidak bohong. Ini suratnya. Ibu Asih menunjukkan selembar surat keterangan kematian dari rumah sakit sosial. Waktu Dani dibawa ke sini, kondisinya sudah sangat kritis. Demam berdarahnya parah, tapi yang lebih parah, dia mengalami gizi buruk kronis. Malnutrisi akut, jelas Ibu Asih. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, Bu. Tapi tubuh kecilnya tidak kuat. Dia bertahan hanya 3 minggu di sini. Wulan membaca surat itu. Nama anaknya. Penyebab kematian, komplikasi akibat malnutrisi. Gizi buruk. Wulan terduduk lemas di lantai. Dia teringat hari-hari di mana dia dan Doni bertengkar, sementara Dani menangis kelaparan di pojokan. Dia teringat saat dia lebih memilih membeli bedak murahan daripada susu untuk Dani. Dia teringat saat Doni lebih memilih menyimpan uang Rp20.000 itu daripada membawa Dani ke dokter. Plah, Wulan menampar wajahnya sendiri. Keras. Lagi, dan lagi. Aku mati karena aku, raungnya. Jeritan primal itu memecah keheningan panti. Dia meraung-raung, memukul-mukul lantai, menjambak rambutnya sendiri. Dia merebut Rania. Dia menghancurkan Doni. Dan kini dia membunuh anaknya sendiri. Semua pengorbanannya, semua dosanya, semua rasa malunya berakhir dengan kematian putranya. Dia kini benar-benar sendiri. Tidak punya apa-apa. Tidak punya siapa-siapa. Dia telah kehilangan segalanya. Malam harinya. Di pasar induk. Hujan deras baru saja reda, menyisakan bau tanah dan sampah yang menyengat. Para pedagang sudah pulang. Pasar itu sepi. Di pojok, dekat tumpukan peti buah yang busuk, sesosok tubuh meringkuk. Itu Doni. Dia tidak lagi berkeliaran. Dia sudah menemukan rumahnya. Tumpukan sampah ini. Dia jauh lebih kurus dari setahun yang lalu. Matanya liar, tapi tidak lagi sedih. Bahagia. Di tangannya, dia memegang sobekan karung beras yang kotor. Dia menimang-nimang sobekan karung itu seperti seorang ayah menimang bayi. Reza, anak papa, jangan nangis, ya? Gumamnya. Uangnya sudah papa sambung nih, lihat. Dia mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Sebuah dompet butut yang sudah hancur. Dia membukanya. Di dalamnya, tidak ada apa-apa. Loh, mana, ya? Kok hilang lagi? Dia mulai panik. Dia mengais-ngais tumpukan sampah di sekitarnya. Wulan, kamu ambil uang papa, ya? Jangan. Itu uang Reza. Dia berteriak-teriak di kegelapan malam, memanggil nama-nama dari masa lalu yang sudah tidak ada lagi. Dia tidak tahu Wulan sedang meraung di panti sosial. Dia tidak tahu Rania sedang tidur di ranjang empuk di samping putranya. Dia hanya tahu satu hal. Uangnya hilang. Dan dia harus mencarinya. Dia bangkit, tertatih-tatih, dan kembali berjalan di kegelapan pasar yang sepi, mencari 2 sobekan uang yang sudah lama hancur dan hilang, sama seperti kewarasannya.
Dia tidak akan pernah menemukannya. Dia akan mencari selamanya. Itulah neraka abadinya. 5 tahun telah berlalu sejak hari pertama Reza masuk sekolah. 5 tahun di mana aku tidak pernah lagi mendengar kabar atau bertanya tentang dua nama yang pernah menghancurkan duniaku. Dunia itu sudah lama hilang, tertimbun di bawah fondasi kehidupan baru yang kubangun dengan tanganku sendiri. Hari ini, Reza genap berusia 10 tahun. Rumah megahku, yang dulu pernah kusingkirkan ranjang pengkhianatannya, kini dipenuhi tawa dan musik. Pesta ulang tahun Reza dirayakan besar-besaran di taman belakang yang luas. Puluhan teman sekolahnya berlarian, bermain magic show, dan melompat di istana balon. Mama, Lihat, Om Arya bawain kado robot. Reza berlari ke arahku, memelukku erat, lalu berlari ke pria yang berdiri di sampingku. Pria itu adalah Arya Kusuma. Seorang arsitek brilian yang kutemui 2 tahun lalu dalam sebuah proyek amal pembangunan sekolah. Dia seorang duda, tenang, dewasa, dan yang terpenting, dia menatapku bukan sebagai CEO Rania Wijaya, tapi hanya sebagai Rania. Dia mencintai Reza seperti putranya sendiri. Reza, bilang apa sama Om Arya? Kataku lembut. Terima kasih, Om. Om Arya yang terbaik. Sama-sama, jagoan. Arya tertawa, mengacak rambut Reza. Matanya lalu beralih padaku, penuh kehangatan. Kamu terlihat bahagia, Ran. Aku memang bahagia, jawabku, balas menatapnya. Ayah dan ibuku memandang kami dari teras, tersenyum haru. Mereka tahu, putri mereka akhirnya menemukan kebahagiaan yang utuh. Rania, Arya memegang tanganku. Malam ini, di depan orang tuamu, aku ingin bertanya. Aku tahu apa yang akan dia tanyakan. Jantungku berdebar, bukan karena gugup, tapi karena rasa damai yang meluap. Namun, sebelum dia melanjutkan, Bimo datang menghampiriku. Wajahnya serius. Nyonya, maaf mengganggu. Ada telepon dari Pak RT di komplek lama. Keningku berkerut. Pak RT? Ada apa, Bimo? Ini, tentang Wulan, Nyonya. Dan? Doni. Aku terdiam. Nama itu, nama yang sudah 5 tahun tidak kudengar. Arya menatapku, merasakan perubahan suaraku. Siapa? Aku memberi isyarat padanya untuk menunggu. Kenapa, Bimo? Wulan ditemukan meninggal dunia tadi pagi, Nyonya. Di bawah jembatan layang, tempat dia biasa mengemis. Kata dokter, karena TBC akut dan malnutrisi. Aku memejamkan mata sejenak. Meninggal. Lalu, Doni, tanyaku datar. Bimo menarik napas. Itu bagian yang lebih rumit, Nyonya. Warga di pasar melaporkan, Doni, pria gila yang biasa berkeliaran di pasar itu, dia juga ditemukan tidak bernyawa. Kenapa? Dia sepertinya mencoba mengambil sesuatu dari selokan besar di belakang pasar. Dia tergelincir, jatuh, dan hanyut terbawa arus got yang deras saat hujan tadi malam. Bimo berhenti, lalu menambahkan detail terakhir. Saat warga menemukannya tersangkut di tumpukan sampah, tangannya masih menggenggam sesuatu. Nyonya. Sesuatu yang dia cari-cari selama ini. Apa itu? Dompet bututnya. Dan di dalamnya, ada 2 sobekan uang Rp20.000 yang sudah dia rekatkan dengan selotip. Hening. Jadi, begitulah akhirnya. Wulan meninggal di jalanan, sendirian, membayar lunas semua perbuatannya. Doni meninggal di selokan, memeluk sobekan uang yang menjadi simbol kehancurannya. Ironis. Dia mati demi uang Rp20.000 setelah menyanyiakan miliaran rupiah yang pernah kuberikan padanya. Mereka mati seperti cara mereka hidup setelah mengkhianatiku, sebagai sampah. Nyonya? Bimo menunggu reaksiku. Aku membuka mata. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kesedihan, tidak ada kebencian, tidak ada kemenangan. Hanya kosong. Bab itu akhirnya benar-benar telah ditutup oleh takdir. Bimo, kataku tenang. Urus pemakaman mereka. Pakai uang saya. Carikan kapling pemakaman yang layak. Bagaimanapun juga, dia adalah ayah biologis Reza. Bimo menatapku takjub. Baik, Nyonya. Dan makamkan mereka berdampingan.
Biar mereka bersama selamanya di neraka mereka. Siap, Nyonya. Bimo mengangguk hormat, lalu pergi. Aku berbalik. Pesta masih berlangsung. Tawa Reza terdengar paling kencang. Arya menatapku cemas. Ada apa, Ran? Buatmu? Aku tersenyum padanya. Senyum paling tulus yang pernah kuberikan. Masa lalu, kataku. Baru saja resmi dikuburkan. Aku menggenggam tangannya. Tadi, kamu mau tanya apa? Arya tersenyum, mengerti. Dia berlutut dengan satu kaki, tepat di tengah pesta ulang tahun Reza, di depan kedua orang tuaku. Rania Wijaya, katanya, suaranya bergetar. Kamu adalah wanita terkuat dan terbaik yang pernah kutemui. Maukah kamu menikah denganku? Maukah kamu izinkan aku dan Reza menjadi keluarga seutuhnya? Reza berlari menghampiri kami. Mama, Bilang, iya. bilang, iya. Aku tertawa, air mata haru mengalir di pipiku. Air mata yang berbeda dari 10 tahun yang lalu. Ini air mata kebahagiaan. Aku menatap Arya, lalu menatap putraku. Iya, bisikku. Aku mau. Arya memelukku, dan Reza melompat ke pelukan kami. Ayah dan ibuku bertepuk tangan. Di hari itu, di tengah tawa dan cahaya matahari sore, aku memulai babak baru hidupku. Bukan lagi sebagai Rania yang tersakiti, tapi sebagai Rania yang utuh, yang dicintai, dan yang berbahagia. Adapun mereka yang telah mengkhianatiku, mereka telah mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Mereka kini hanya catatan kaki yang terlupakan dalam buku kehidupanku yang indah. 7 tahun berlalu sejak hari ulang tahun Reza yang ke-10. 7 tahun sejak aku menerima lamaran Arya, dan 7 tahun sejak aku mengubur masa laluku untuk selamanya. Riuh tepuk tangan memenuhi aula auditorium universitas terkemuka itu. Aku duduk di barisan depan, menggenggam erat tangan Arya di satu sisi, dan tangan mungil putri kami, Maya, di sisi lain. Maya yang kini berusia 6 tahun, buah cintaku dengan Arya. Di atas panggung, seorang pemuda tampan, tinggi, dan penuh percaya diri baru saja menerima medali kehormatan. Dan lulusan terbaik tahun ini dengan predikat summa cum laude dari Fakultas Teknik. Jantungku berdebar bangga. Jatuh kepada Reza Wijaya Kusuma. Putraku, jagoanku. Dia berdiri di sana, tersenyum ke arah kami, mengangkat pialanya. Dia telah tumbuh menjadi pemuda yang luar biasa. Cerdas, sopan, dan berhati besar. Air mata haru menggenang di pelupukku. Arya meremas tanganku lembut. Dia hebat, Ran. Kamu berhasil. Aku mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Aku teringat malam di rumah sakit, 17 tahun yang lalu. Malam penuh darah dan pengkhianatan. Aku ingat bisikanku pada bayi merah di dekapanku, ini permulaan hidup kita, nak. Hanya ada kita berdua. Dan Mama janji, hidup kita akan jauh lebih bahagia. Janji itu. Kini, janji itu telah lunas terbayar. Bahkan lebih. Bukan lagi, hanya kita berdua. Kini ada Arya, pria yang mencintaiku tanpa syarat. Ada Maya, putri kecilku yang ceria. Ada ayah dan mama yang menikmati masa tua mereka dengan damai, dikelilingi cucu-cucu yang hebat. Setelah acara selesai, kami menghampiri Reza. Mama, apa? Reza memeluk Arya terlebih dahulu, dia memanggil Arya, Papa, sejak hari pernikahan kami, lalu memelukku erat. Reza berhasil. Mama bangga sekali sama kamu, sayang, bisikku. Ini semua berkat Mama. Dan Papa, katanya, menatap kami bergantian. Jadi, Tuan Insinyur, Arya menepuk bahu Reza, sudah siap memimpin proyek pertama di perusahaan Papa? Aku lebih tertarik membangun perusahaan sendiri, Pak. Reza tertawa. Sama seperti Mama. Kami semua tertawa. Dalam perjalanan pulang, di dalam mobil yang nyaman, Maya tertidur di pangkuanku. Reza duduk di depan bersama Arya, mereka asyik membahas teknologi drone terbaru. Aku menatap keluar jendela. Aku teringat sekelumit laporan Bimo bertahun-tahun lalu. Pemakaman berdampingan. Entah di mana kuburan itu sekarang. Tertutup rumput ilalang, mungkin. Terlupakan. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kebencian.
Tidak ada iba. Tidak ada apa-apa. Mereka hanyalah debu. Catatan kaki yang sangat kecil dalam sejarah hidupku. Reza menoleh ke belakang. Mama kenapa senyum-senyum? Aku balas menatapnya, lalu menatap Arya, lalu menatap Maya yang tertidur. Nggak apa-apa, sayang, jawabku. Mama cuma sedang menghitung berkat. Dan Mama sadar, hidup Mama sempurna.